touch me not, according to John 21. Jadi is what Jesus said to Mary Magdalene when she recognized him after his resurrection. Sentuh aku, jangan sentuh aku. Ya. Menurut ini Injil John, ya, ayat 20 nomor 17, ini dikatakan Yesus pada Mari Magdalena ketika dia mengenalinya setelah kebangkitan Yesus. How do I, an avowed Christian atheist, understand these words? Bagaimana saya, seorang ateis Kristen, memahami kalimat-kalimat ini? First, I take them together with Christ's answer to his disciples' question as to how we will know that he is resurrected. Pertama, saya akan melihat jawaban Kristus kepada pertanyaan para muridnya tentang bagaimana kita tahu dia itu bangkit kembali. Christ says he will be there whenever there is love between his believers. Kristus mengatakan dia akan ada di sana dimanapun ada cinta di antara para penganutnya. You will be there not as a person to touch, but as the bond of love and solidarity between people. So do not touch me. Touch and deal with other people in the spirit of love. Dia akan di sana bukan sebagai orang untuk disentuh, tapi sebagai ikatan cinta dan solidaritas antar orang. Ya. Jadi jangan sentuh saya, sentuhlah orang-orang dalam atas nama semangat cinta. Gitu. Nah, ini kira-kira kalimat-kalimat yang nggak tahu apakah si Zack ini istilahnya godak-gatik-gatuk ya dengan situasi pandemi di mana orang tidak boleh bersentuhan gitu ya, seperti itu. Mungkin itu bahasa kiasan ya. Gimana? Ini sebagai sastrawan gimana? ya pesan terselubung bahasa kiasan kan. Oke, ada komentar atau lanjut? Lanjut aja, Mas. Yeah. Today, however, in the midst of the coronavirus epidemic, we are all bombarded precisely by calls not to touch others, but to isolate ourselves to maintain a proper corporeal distance. Sekarang, bagaimanapun di tengah-tengah epidemi virus corona yang sekarang sudah jadi pandemi ya, bukan cuma epidemi. Kita dibombardir secara persis oleh panggilan untuk tidak menyentuh orang lain, tapi untuk mengisolasi diri kita sendiri, untuk mempertahankan jarak fisik yang tepat. What does this mean for the injunction touch me not? Apa artinya dengan kata jangan sentuh saya? Hands cannot reach the other person. It is only from within that we can approach one another, and the window onto within is our eyes. Tangan tidak boleh menyentuh orang lain. Hanya dari sini kita dapat mendekati satu sama lain, ya, dan jendela kepada dalam diri, jendela untuk masuk dalam diri itu ada dalam mata kita. Artinya yang menyentuh orang itu bukan lagi tangan, tapi tatapan, ya, tatapan mata. Ya. Seperti yang kita lakukan ya, kita bersentuhan bukan dengan tangan, tapi dengan saling memandang, ya, lewat perangkat teknologi ini. These days, when you meet someone close to you, or even a stranger, and maintain a proper distance, a deep look into the other's eyes can disclose more than intimate touch. Hari ini ketika kita bertemu orang yang dekat dengan kita, atau bahkan orang asing, dan mempertahankan jarak yang cocok, pandangan ke dalam mata orang dapat mengungkapkan lebih banyak daripada sentuhan. In one of his youthful fragments, Hegel wrote, "The beloved is not opposed to us. He is one with our own being."
We see us only in him, but then again, he is not a we anymore. A riddle, a miracle, one that we cannot grasp. Dalam salah satu pernyataannya ketika Hegel masih muda, Hegel menulis orang yang tercinta tidak berhadapan atau tidak benar dengan kita. Dia adalah salah satu dari kita, our own being. Kita melihat diri kita sendiri hanya dalam dia, tapi kemudian dia tidak lagi kita. Ya. Sebuah teka-teki, sebuah keajaiban, hal yang kita tidak bisa sentuh. Itu tidak bisa sentuh. Ini mungkin Gus Aziz mungkin pengalamannya ya, tidak bisa bersentuhan lagi. Kita maksudnya dengan kita ya, dengan kita di sini, karena jauh di sana di Kawunganten itu ya. It is crucial not to read these two claims as opposed, as if the beloved is partially a we, part of myself, and partially a riddle. Ada penting untuk tidak membaca kedua klaim ini sebagai hal yang saling bertentangan, seakan-akan yang kita cintai itu bagian dari kita, bagian dari diri kita sendiri, dan sebagai itu teka-teki. Ya, jadi bukan hal yang bertentangan. Di satu sisi dia yang kita cintai itu bagian dari diri kita, tapi di sisi lain itu sebagai bagian dari teka-teki. This is not the miracle of love that you are part of my identity. Precisely is so far as it remains a miracle that I cannot grasp, a riddle not only for me but also for yourself. Bukankah sebuah keajaiban cinta bahwa ketika kamu jadi bagian dari identitas saya, justru dan sejauh tetap merupakan keajaiban. Justru ketika saya tidak bisa menyentuh ya. Keajaiban bukan saya tapi juga bukan untuk saya tapi juga untuk diri kita ya. Untuk saya tapi juga untuk diri kamu sendiri. Agak membingungkan ini, tapi akhirnya kalau yang penyair paham lah ini maksudnya. Ada penjelasan ini Aziz ini sebagai esais ini kalimat seperti ini. Jadi dia sebagai sebuah keajaiban ketika kita justru tidak bisa menyentuh dia yang dicintai. Gimana, Gus Aziz? Lanjut aja, Mas. Okay. To quote another well-known passage from young Hegel, the human being is this night, this empty nothing that contains everything in its simplicity, an unending wealth of many representation images, of which none belongs to him, or which are not present. One catches sight of this night when one looks human beings in the eye. Mengutip kalimat lainnya yang terkenal dari Hegel muda, umat manusia pada malam ini, pada situasi yang hampa, memiliki segalanya dalam kesederhanaannya. Ya. Jadi segalanya dalam kesederhanaannya. Begitu banyak representasi citra yang luar biasa ya, lebih banyaknya, yang tidak ada satupun yang menjadi bagian dari dirinya ya, di orang yang kita cintai itu yang tidak hadir ya. Jadi kekayaan representasi tentang dia yaitu begitu banyaknya bayangan tentang dia itu yang justru tidak hadir. One catch sight of this night when one looks human beings in the eye. Orang menangkap pandangan malam ini ketika orang melihat pada manusia di matanya. No coronavirus can take this from us. Tidak ada virus corona yang dapat mengambil ini dari kita. So there is a hope that corporeal distancing will even strengthen the intensity of our link with other. Jadi ada harapan bahwa penjarakan fisik justru akan memperkuat intensitas hubungan kita dengan orang lain.
It is only now, when I have to avoid many of those who are close to me, that I fully experience their presence, their importance to me. Hanya sekarang, ketika saya harus menghindari banyak orang yang dekat dengan saya, sehingga kemudian saya mengalami kehadiran mereka, pentingnya mereka untuk kita. Ya. Jadi pentingnya orang untuk kita justru ketika kita tidak bisa lagi bersentuhan secara fisik, ketika hanya bisa saling bertatapan, justru disitulah letak pentingnya orang itu. Jadi ibaratnya ketika sesuatu hilang, kita baru menghargai hal yang hilang tadi. I can already hear a cynic slaughter at this point. Okay, maybe we will get such moment of spiritual proximity, but how will this help us to deal with the ongoing catastrophe? Will we learn anything from it? Saya dapat langsung mendengar suara tawa orang yang sinis pada saat ini, pada poin ini. Oke, mungkin kita kita akan dapat mendapatkan momen-momen kedekatan secara spiritual. Tapi bagaimana ini membantu kita untuk menangani bencana yang sedang berlangsung ini? Apa yang dapat kita pelajari dari ini? Hegel wrote that the only thing we can learn from history is that we learn nothing from history. So the epidemic will make us any wiser. Hegel menulis bahwa satu-satunya yang kita dapat belajar dari sejarah adalah bahwa kita tidak belajar apa-apa dari sejarah. Jadi saya ragu epidemi ini akan membuat kita lebih bahagia, ya. Itu jadi Jadi pesan disampaikan oleh Zizek ini pada titik kelihatan saling bertentangan gitu ya. Jadi satu sisi dia mengatakan kita akan menghargai orang lain ketika kita tidak bisa berdekatan dengan mereka, tapi dia juga mengatakan epidemi ini tidak mengajari apa-apa. Epidemi ini tidak akan membuat kita lebih bijak gitu. The only thing that is clear is that the virus will shatter the very foundation of our lives, causing not only an immense amount of suffering, but also economic havoc, considerably worse than the Great Recession. Satu hal yang jelas bahwa virus ini akan menghancurkan dasar-dasar dari kehidupan kita, menyebabkan bukan hanya penderitaan yang luar biasa, tapi juga kekacauan ekonomi yang dipandang lebih buruk daripada resesi besar. There is no return to normal. The new normal will have to be constructed on the ruins of our old life, or we will find ourselves in a new barbarism whose signs are already discernible. Tidak ada peluang untuk kembali ke yang normal, ya. Yang normal yang baru dalam itu harus dikonstruksikan, dibentuk pada puing-puing dari kehidupan lama kita, atau kita akan menemukan diri kita sendiri dalam barbarisme baru yang tanda-tandanya sudah kelihatan jelas. It will not be enough to treat the epidemic as an unfortunate accident to get rid of its consequence and return to the smooth functioning of the old way of doing things, with perhaps some adjustment to our healthcare arrangement. Tidak akan cukup melakukan epidemi ini sebagai sebagai kecelakaan yang tidak beruntung, ya. Untuk melepas dari konsekuensinya dan kembali ke kehidupan lama kita dalam melakukan sesuatu dengan mungkin beberapa pengecualian terhadap misalnya sistem kesehatannya. We will have to raise the key question: what is wrong with our system that we were caught unprepared by the catastrophic, despite scientists warning us about it for years? Kita harus memunculkan pertanyaan kunci. Apa yang salah dengan sistem kita sehingga kita tidak siap oleh bencana ini, meskipun para ilmuwan sudah memperingatkan kita selama bertahun-tahun sebelumnya. Nah, itu pengantar, ya, untuk buku ini. Monggo ada tanggapan atau komentar dari teman-teman. Saya kira udah jelas, Mas. Mana Mas Bowo?
Aduh, Gus Aziz, Nyai. Oh iya. Iya, monggo. Masih apa ya? Masih sepakat dengan pertanyaan kunci yang pengen Sisek sajikan ini. Menurutku sih pengantarnya udah cukup bisa membawa kita persiapan untuk bagaimana kita mempersiapkan baca selanjutnya. Topik sama Mas, saya kira cukup cukup memberi pengantar. Oke. Lanjut. Yuk. Oke, ini bab 1 ya. Oh, ini ada Bung Aan baru masuk. Selamat malam Bung Aan. Kak Aan. Dari Sukoharjo apa dari Banjar ini? Kok Sukoharjo lagi? Dinyatakan terus Sukoharjo. Bung Aan kan istrinya Sukoharjo, Mas. Iya, memang. Tembok ada yang sensi dengan itu. Direkam loh, Mas. Nah, lanjut, Mas. Iya, oke. Bab 1, we all are in the same boat now. Sekarang kita semua ada di perahu yang sama. Li Wenliang, the doctor who first discovered the ongoing coronavirus epidemic and was censored by authorities, was an authentic hero of our time, something like the Chinese Chelsea Manning or Edward Snowden. So no wonder his death triggered widespread anger. Li Wenliang, dokter yang pertama kali menemukan epidemi virus corona yang sedang berjalan ini, dan disensor oleh pemerintah Cina, adalah pahlawan otentik dari zaman kita, di zaman kita, yang kira-kira mirip seperti Chelsea Manning atau Edward Snowden-nya Tiongkok. Chelsea Manning itu, bagi yang mungkin belum dengar, itu adalah seorang prajurit intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat yang bocorkan informasi tentang beberapa hal yang dianggap itu rahasia oleh Angkatan Darat Amerika Serikat, sehingga dia dihukum oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi atau Edward Snowden, kalau Snowden saya kira semuanya sudah tahu ya. Jadi dia dianggap sebagai Chelsea Manning, ya, prajurit Chelsea Manning atau Edward Snowden, yang mana kematiannya itu menimbulkan kemarahan di banyak kalangan di seluruh dunia. The predictable reaction to how the Chinese state has dealt with the epidemic is best rendered by Hong Kong-based journalist Venna Yu's comment. If China valued free speech, there would be no coronavirus crisis. Unless Chinese citizen freedom of speech and other basic rights are respected, such crisis will only happen again. Human rights in China may appear to have little to do with the rest of the world, but as we have seen in this crisis, disaster could occur when China thwarts the freedoms of its citizens. Surely it is time the international community takes this issue more seriously. Reaksi yang dapat diprediksi tentang bagaimana negara Tiongkok menangani epidemi ini dengan tepat diungkapkan oleh jurnalis yang berbasis di Hong Kong, Venna Yu, yang berkomentar bahwa jika Tiongkok itu menghargai kebebasan berbicara, tidak akan ada krisis virus corona, kecuali kebebasan bicara dan hak-hak dasar lainnya dari warga Tiongkok itu dihargai, krisis ini akan terjadi lagi. Jadi kalau tidak ingin terjadi lagi, harus menghargai kebebasan bicara dan hak dasar lainnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Tiongkok mungkin kelihatannya tidak ada hubungannya dengan
negara-negara di dunia. Tapi kita telah lihat dalam krisis ini, bencana hanya terjadi ketika pemerintah Tiongkok itu mengabaikan kebebasan dari warga negaranya. Hingga ini adalah sebuah saatnya komunitas internasional mengambil isu ini, mensikapi isu ini secara lebih serius. Ini saya kira pernyataan Fernayu ini kira-kira mirip dengan ini ya, pernyataannya ilmuwan dari India itu si Nai Paul ya, yang mengatakan bahwa bukan Nai Paul, lupa. Arundhati. Yang mengatakan bahwa Arundhati yang mengatakan bahwa demokrasi itu bisa dengan kalau ada demokrasi itu kemiskinan bisa dikurangi, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada demokrasi mungkin virus corona itu tetap ada, tapi tidak akan ada krisis sebesar ini. Kira-kira seperti itu yang dikatakan oleh Fernayu ini. Memang true. One can say that the whole functioning of the Chinese state apparatus runs against Mao's motto, trust the people. Benar bahwa orang bisa mengatakan berfungsinya para aparat negara di Cina berfungsi secara otoriter tentunya itu bertentangan dengan motto lama dari Mao, percayailah rakyat. Rather, the government runs on the premise that one should not trust the people. The people should be loved, protected, taken care of, controlled, but not trusted. Sebaliknya, pemerintah justru menjalankan kegiatannya itu berdasarkan sebuah asumsi bahwa pemerintah seharusnya tidak percaya rakyat ya. Rakyat harus dicintai, rakyat harus dilindungi, rakyat harus diperhatikan, harus dikendalikan, tapi tidak untuk dipercaya. Ya. Jadi segalanya rakyat harus diperhatikan, dicintai, tapi tidak dipercaya. Itu implikasi dari pernyataannya Fernayu itu. This distrust is just the culmination of the same stance displayed by Chinese authorities when they are dealing with reaction to ecological protests or problem with workers' health. Ketidakpercayaan ini adalah kulminasi atau puncak dari sikap yang sama yang dipertunjukkan oleh pemerintah Tiongkok ketika mereka harus menangani reaksi terhadap protes-protes ekologi atau masalah dengan kesehatan para pekerja. Chinese authorities ever more often resort to a particular procedure. A person, an ecological activist, Marxist student, the chief of Interpol, a religious preacher, a Hong Kong publisher, even a popular movie actress simply disappears for a couple of weeks before they appear in public with specific accusation raised against them. And this protracted period of silence delivered the key message. Power is accepted in an impenetrable way where nothing has to be proven. Pemerintah Tiongkok itu bahkan sering mengambil prosedur tertentu, ya. Seseorang, entah itu aktivis lingkungan, mahasiswa Marxis, kepala Interpol, seorang ustadz, penerbit Hongkong, atau bahkan bintang film populer itu menghilang selama beberapa minggu sebelum muncul kembali di masyarakat dengan tuduhan-tuduhan diarahkan pada mereka. Dan periode kebungkaman ini menunjukkan pesan kunci dari pemerintah Tiongkok. Kekuasaan dilaksanakan dalam cara di mana tidak ada yang perlu proven, tidak perlu ada yang perlu dibuktikan. Nah, ini kalimat ini menunjukkan beberapa insiden di Cina, misalnya dulu saya ada beberapa kali ya bintang populer Tiongkok yang diberitakan itu ingin pindah ke Hong Kong. Waktu itu Hong Kong itu belum jadi bagian dari Tionghoa, masih bagian dari Inggris. Itu mendadak mereka itu menghilang selama beberapa minggu ya. Entah di mana, entah apa, atau muncul kembali kemudian
mereka mengakui mereka bersalah atas apa, atau misalnya mereka juga kemudian muncul tuduhan terhadap mereka. Nah, ini menunjukkan bagaimana rezim pemerintah Tiongkok ini menunjukkan kekuasaannya. Legal reasoning comes in distant second when this basic message is delivered. Alasan hukum muncul belakangan ya ketika pesan dasarnya itu diberikan ya, agar pesan dasarnya itu dalam arti jangan macam-macam ya, jangan kritis terhadap negara. Ya. Jadi kira-kira mirip seperti pada masa Orde Baru ya, kira-kira begitu tindakan pemerintah Tionghoa, ya, pemerintah Tiongkok sampai dengan sekarang barangkali. But the case of disappearing Marxist student is nonetheless specific. With all disappearances concern individual whose activities can be somewhat characterized as a threat to the state, the disappearing Marxist student legitimized their critical activity by a reference to the official ideology itself. Tapi kasus hilangnya para mahasiswa Marxist ini spesies unik ya. Kalau penghilangan yang lain-lain itu terkait dengan orang-orang yang memang kegiatannya itu dianggap sebagai ancaman terhadap negara, menghilangnya mahasiswa Marxist ini suatu hal yang ya perlu aneh lah, karena kegiatan kritis mereka justru dengan dasar dari ideologi resmi dari negara Tiongkok ini ya. Kita tahu negara Tiongkok itu landasannya sebetulnya kalau mau ditarik ya Marxis, tapi ketika ada Marxis itu justru diculik, ya dihilangkan, ini justru menjadi pertanyaan gitu. Jadi ini hal yang terjadi di Tiongkok. What triggered such a panicky reaction in the party leadership was, of course, the specter of a network of a self-organization emerging through direct horizontal links between group of students and workers, and based in Marxism, with sympathy in some of old party cadres and even parts of the army. Yang muncul reaksi panik dalam pemilihan partai terhadap tadi menghilangnya Marxist ini tentunya adalah karena adanya bayang-bayang organisasi, jejaring organisasi yang muncul dari kaitan-kaitan antara berbagai kelompok mahasiswa dan pekerja yang semuanya dasarnya pada Marxisme, dengan mungkin ada simpatisan di kalangan beberapa kader lama ya, kader partai yang lama, dan mungkin juga beberapa bagian dari Angkatan Darat juga sebenarnya simpati terhadap mahasiswa Marxis ini. Such a network directly undermines the legitimacy of the party's rule and denounce it as an imposture. Jadi jaringan ini secara langsung itu mengabaikan legitimasi ya, kalaupun jaringan ini benar-benar ada ya, mengabaikan legitimasi dari peraturan partai dan menganggapnya sebagai ya, tidak cocok ya, tidak legitimate ya. No wonder then that in recent years the government closed down many Maoist websites and prohibited Marxist debate group at university. Tidak aneh bahwa dalam tahun-tahun terakhir ini pemerintah justru menutup banyak website Maoist dan melarang perdebatan kelompok-kelompok Marxis di universitas. Jadi ini suatu hal yang aneh ya. Di pemerintah yang berdasarkan pada ideologi komunisme, malah website Maoist ditutup, perdebatan tentang Marxisme malah dilarang di universitas ya. Ini di universitas ya. Ini suatu hal yang menunjukkan betapa akutnya ketakutan dari partai komunis Tiongkok terhadap organisasi bayang-bayang ini ya, entah ada entah tidak. The most dangerous thing to do today in China is to believe seriously in the state's own official ideology ya. Hal yang paling berbahaya untuk dilakukan di Cina sekarang, di Tiongkok sekarang, adalah percaya secara serius dalam ideologi resmi negara itu sendiri. China is now paying the price for such stance. Tiongkok sekarang membayar harga untuk pendirian ini. The coronavirus,
Gimana? Keberbagian tafsir itu mungkin yang ditakuti ya. Iya, ya karena kan marxisme yang dipraktekkan di negara RRC kan apa penafsiran tunggal ya. Jadi orang tidak boleh menafsirkan macam-macam gitu ya. Hanya negara ya, versi negara ya. Ya, bahkan penafsiran Marxis versi Mao pun juga dilarang ya. Padahal Mao ini yang apa sosok yang menjadi pendiri negara, malah penafsirannya Mao tentang Marxisme malah dilarang gitu ya. Mungkin kata-kata maunya itu ya, percaya pada rakyat itu yang malah diabaikan, padahal Mao ini sebagai pendiri negara. Ini nanti untuk para pengkaji sinologi mungkin lebih bisa membedahnya ya. Jadi kita mungkin tidak sampai membedah kenapa atau apa ragam Marxis macam apa yang dipakai ya, tafsir Marxis sampai dipakai oleh itu ya. Atau mungkin ini apa ya, mungkin kalau kita bisa refleksikan kalau dalam konteks Indonesia misalnya, kalau tahu misalnya Pancasila dan sebagai ideologi negara itu tidak perlu ada tafsir tunggal itu. Karena kalau tafsir tunggal jadinya malah seperti ini ya, malah seperti di Tiongkok yang membuat penafsiran tunggal terhadap Pancasila atau terhadap ideologi negara ya. Nah itu mungkin ini sebagai apa ya, katakanlah pengingat agar reminder ya, agar ini tidak kejadian di Indonesia, penunggalan tafsiran terhadap ideologi negara seperti itu. Nah, the coronavirus epidemic could spread to about 2/3 of the world population if it cannot be controlled, according to Hong Kong's leading public health epidemiologist Gabriel Leung. Epidemi virus corona dapat menyebar sampai dengan 2/3 penduduk dunia jika tidak bisa dikendalikan, menurut epidemiolog kesehatan masyarakat terkenal di Hong Kong, Gabriel Leung. People needed to have faith and trust in their government while the uncertainties of the new outbreak were worked out by the scientific community. Rakyat harus percaya kepada pemerintah mereka, sementara ketidakpastian wabah baru ini dikerjakan ya, ditangani oleh komunitas akademik, katanya. Ya. And of course, when you have social media and fake news and real news all mixed in there and then zero trust, how do you fight that epidemic? Tentunya ketika kita punya media sosial, kita punya berita bohong dan berita beneran, semuanya campur, dan tidak ada kepercayaan, ya, zero trust, bagaimana kita bisa melawan epidemi ini? You need extra trust, an extra sense of solidarity, an extra sense of goodwill, all of which have been completely used up. Kita perlu kepercayaan tambahan, kita punya solidaritas ekstra, satu keinginan baik yang ekstra, semuanya harus digunakan, semuanya harus digunakan. Jadi pernyataan ini menunjukkan bagaimana pentingnya kepercayaan terhadap pemerintah, kepada komunitas akademik, yang mana ini semuanya barangkali akan, katakanlah, memang akan kacau ketika kemudian berita bohong, berita palsu itu semuanya campur. Ya. Walaupun misalnya kalau seandainya saja rakyat itu percaya penuh pada pemerintah, saya kira fake news itu ya tidak akan, ya fake news tetap akan ada, tetapi tidak akan terlalu menghuni, ya, tidak akan terlalu menguasai ranah publik, ranah di media sosial kita. Tapi masalahnya apakah memang pemerintah bisa dipercayai, itu yang jadi masalah. Ya. Kita harus percaya pemerintah, apakah misalnya pemerintah bisa dipercaya, itu dia yang di sini gitu. Kita punya solidaritas, ya, tapi kalau solidaritas tidak dibarengi dengan kepercayaan dari pemerintah, ya ini sia-sia saja upaya kita untuk melawan wabah virus ini. Kira-kira seperti itu pesannya. There should be more than one voice in a healthy society, said Dr. Lee from his hospital bed just prior to his death. But this urgent need for others' voices to be heard does not
necessarily mean Western-style multi-party democracy. It just demands an open space for citizen critical reaction to circulate. Harusnya ada lebih dari satu suara dari masyarakat yang sehat, kata Dr. Lee dari tempat tidurnya di rumah sakit sebelum dia meninggal. Tapi kebutuhan mendesak untuk suara-suara lain untuk didengar itu tidak berarti harus menerapkan demokrasi multi-partai gaya barat. Ini hanya membutuhkan ruang terbuka bagi reaksi kritis warga negara ya, untuk disebarluaskan. Jadi dengan ini ya, saya kira memang dengan konsekuensi ya, ruang terbuka ini kan bisa membuka konsekuensi adanya ini ya, adanya fake news itu, ada hoax ya. Tapi tidak berarti kemudian open space ini ditutup. Kita punya banyak suara dalam masyarakat yang sehat, kata almarhum Dr. Lee ini, gitu ya. Karena itu penting untuk memerangi krisis. Nah, ini kalau sekarang kita lihat kan justru malah upaya untuk memerangi virus ini malah disertai dengan ancaman ya, ancaman untuk mempidanakan ya mereka yang menyebar kabar bohong dan seterusnya, menurut saya. Nah, ini sebetulnya suatu hal yang tidak perlu gitu ya, karena kalau misalnya orang itu punya kepercayaan terhadap pemerintah, orang percaya terhadap komunitas akademik, itu fake news itu bisa ini ya, fake news itu tidak akan berpengaruh banyak dalam masyarakat gitu ya. Justru kalau pemerintah katakanlah mengancam untuk mempidanakan ya mereka menyebar kabar bohong, ini malah justru mengancam kebebasan bicara ini implikasi dari kalimat-kalimatnya Dr. Lee ini. The chief arguments against the idea that the state has to control rumors to prevent panic is that this control itself spreads distrust and thus create even more conspiracy theories. Nah, ini persis sekali ini yang tulis Zizek ini sangat relevan ini. Argumen utama yang melawan ide ini adalah bahwa negara harus mengendalikan rumor untuk mencegah kepanikan, sehingga kontrol ini sendiri, kontrol terhadap rumor ini akan bisa mencegah kepercayaan dan menciptakan atau justru menciptakan lebih banyak teori konspirasi gitu ya. Jadi upaya negara untuk mengontrol ruang publik melalui tadi ancaman untuk mempidanakan dan seterusnya itu malah menjadi bumerang ya, karena justru akan lebih banyak menciptakan ketidakpercayaan. Dan ketika ketidakpercayaan menyebar, maka teori konspirasi juga lebih banyak lagi gitu ya. Ya ini entah kenapa ini tulisannya, kalimatnya Zizek justru saya kira sangat cocok untuk digunakan untuk membaca situasi Indonesia saat ini, ketika polisi itu langsung bertindak cepat ketika muncul kabar diap itu sebagai kabar bohong. Nah, ini kalimat berikutnya sangat penting. Only a mutual trust between ordinary people and the state can prevent this from happening. Hanya kepercayaan timbal balik antara rakyat jelata dan negara yang dapat melihat ini, dapat mencegah ini terjadi. Itu kira-kira. Ada tanggapan? Ya, Taufik, Gus Aziz, Mas Bowo. Aan itu mungkin Mas biasanya. Yeah. Kenapa? Aan biasanya yang tanggapannya panjang lebar. Mana nih Bung Aan? Aan mana nih suaranya? Ya mana? Nggak kedengaran suaranya. Mut. Idem. Oh. Biasanya tanggapan. Gimana Gus Taufik? Mas, kalau saya pikir kalau Zizek itu sinis dengan Cina itu sangat wajar ya, karena memang dia sudah lama tidak suka dengan semua yang berbau otoriter gitu. Jadi yang saya kira nada-nadanya ketika dia di awal bab ini membuka laporan di Dr. Lee itu, saya kira ya memang untuk
memojokkan Cina. Saya kira itu sangat wajar lah ya, saya kira. Namun mungkin yang tidak disampaikan Zizek di buku ini, karena mungkin buku ini juga saya tidak tahu ini ditulis terbitnya bulan apa ya, tapi mungkin yang banyak diapresiasi pengamat-pengamat intelektual dunia, ya termasuk misalnya Yuval Noah Hariri, terus terkait, ya saya kira yang clear ngomong itu Yuval ya. Yeah. Salah satu aku baca atau nonton lupa, tapi dia mengapresiasi langkah Cina yang cepat setelah menemukan positif bahwa ini adalah corona, Cina langsung secara terbuka mengirim pesan ke WHO gitu. Nah, itu sesuatu yang justru tidak dilakukan oleh Amerika gitu, ketika maksudnya begini, Cina memang mungkin di awal-awal menutup gitu, tapi ke publik dunia itu sangat diapresiasi. Di hadapan WHO misalnya Cina langsung mendeklar gitu loh, oh iya ini memang ada virus ini gitu. Dan artinya yang itu justru keterbukaan itu justru tidak dilakukan oleh Amerika ketika Amerika diberi peringatan oleh WHO gitu. Amerika, Trump ya, kita nggak bisa ngomongin orang Amerika, tapi pemerintahan Trump justru tidak mau mendengarkan arahan WHO itu di awal-awal, sehingga kemudian Amerika justru sangat-sangat terpukul bahkan sampai hari ini gitu. Yang sementara kalau di Cina hari ini di Wuhan ini sudah liberation kan, sudah sudah selesai kan lockdownnya hari ini. Ya. Nah, artinya apa ya? Memang ada tendensi untuk sinis terhadap otoritarianisme, itu khas Zizek, tetapi sebagai masyarakat global, langkah Cina dengan membuka informasi itu justru yang diapresiasi oleh banyak pihak di luar sih. Kalau mungkin itu tambahan aja, Mas. Oke, ya. Mana bisa sih ada tambahan lagi, Mas Bowo? Masih ngikuti, Mas. Pas dulu aku penasaran, pengen Zizek bangun reasoningnya ke arah mana, ikuti. Oke. Lanjut. Okay. A strong state is needed in times of epidemics, since large-scale measures like quarantine have to be performed with military discipline. Negara yang kuat kadang-kadang memang dibutuhkan dalam saat epidemi karena tindakan-tindakan berskala besar seperti karantina memang dilaksanakan dengan disiplin militer. China was able to quarantine tens of millions of people. China mampu mengkarantina puluhan juta orang. It seems unlikely that, faced with the same scale of epidemic, the United States will be able to enforce the same measures. Kayaknya tidak bisa ya, bahwa berhadapan dengan skala epidemik yang sama atau bahkan lebih sekarang, Amerika Serikat akan mampu melaksanakan tindakan yang sama. Jadi meskipun epidemiknya sama, tapi Amerika kelihatannya tidak akan bisa melaksanakan tindakan yang sama dengan pemerintah Cina. It's not hard to imagine that large bands of libertarians, hearing armed and suspecting that the quarantine was a state conspiracy, would attempt to fight their way out. Tidak susah untuk membayangkan bahwa sekelompok besar orang-orang libertarian
yang curiga dengan karantina merupakan konstitusi negara akan berusaha untuk menentang adanya karantina. Ini sudah muncul di Amerika ya. Sekarang kita baca berita muncul banyak demonstrasi di beberapa negara bagian yang menentang adanya lockdown, adanya tindakan penguncian. Bahkan mereka mengatakan ini sebuah tindakan yang mirip-mirip seperti negara komunis ya, yang dilakukan oleh negara-negara bagian tadi. Meskipun tidak susah untuk melihat bahwa kebanyakan para pendemo itu orang-orang Partai Republik ya, para pendukung Donald Trump, yang mana mereka itu rata-rata demonya di negara-negara bagian yang gubernurnya memang orang Demokrat ya. Jadi tidak terlalu sulit untuk melihat bahwa ini sebetulnya ya adanya penentangan beberapa orang Amerika terhadap lockdown di negara bagian masing-masing itu tidak lepas dari situasi politik mereka yang ya tahun ini akan menyelenggarakan pemilihan presiden, kurang lebih seperti itu. So would it have been possible to prevent the outbreak with more freedom of speech, or has China been forced to sacrifice civil liberty in the province of Hubei in order to save the world? Jadi apakah mungkin untuk mencegah wabah dengan lebih banyak kebebasan untuk bicara, atau China dipaksa untuk mengorbankan kebebasan sipil di provinsi Hubei untuk menyelamatkan dunia? In some sense, both alternative are true. Dalam beberapa hal, kedua alternatif ini, ya, kebebasan bicara atau pengorbanan kebebasan sipil itu sama-sama betulnya. And what makes things even worse is that there is no easy way to separate the good freedom of speech from the bad rumors. Dan apa yang membuat semakin buruk adalah tidak ada cara yang mudah untuk memisahkan antara kebebasan bicara yang baik dengan rumor-rumor yang jelek. When critical voices complain that the truth will always be treated as a rumor by Chinese authorities, one should add that the official media and the vast domain of digital news are already full of rumors. Ketika suara-suara kritis mengkomplain bahwa kebenaran akan selalu diperlakukan sebagai rumor oleh pemerintah Cina, orang harus menambahkan bahwa media resmi negara Cina dan sebagian besar berita digital itu sudah penuh dengan rumor. A blistering example of this was provided by one of the main Russian national television network, Channel One, which launched a regular slot devoted to coronavirus conspiracy theories on its main evening news program, Premiere Time. Contoh yang mengejutkan dari ini adalah ini ditunjukkan oleh salah satu jaringan televisi nasional utama di Rusia, Channel One, yang sudah meluncurkan satu slot reguler yang didedikasikan untuk teori-teori konspirasi virus corona pada program berita utamanya mereka, Premiere. Jadi ada hal yang menarik untuk melihat bahwa justru televisi resmi, televisi utama di salah satu televisi Indonesia justru dalam tadi menghargai teori-teori konspirasi ya dalam program berita mereka. The style of the reporting is ambiguous, appearing to debunk the theories while leaving the viewers with the impression that they contain a kernel of truth. Gaya pelaporannya ambigu, muncul untuk membantah teori, tapi juga membiarkan pemirsa dengan kesan bahwa ada kebenaran ya, dalam pelaporan ini. Jadi di sisi laporan-laporannya itu seperti mengabaikan teori, tapi mengatakan mereka punya kebenaran, ya. Jadi mereka membantah teori tapi mengajukan kebenaran versi stasiun televisi itu sendiri. The central message that shadowy Western elite and especially the US are somehow ultimately to blame for coronavirus epidemic is thus propagated as a doubtful rumor. It's too crazy to be true, but nonetheless, who knows? Ya. Mereka bahwa elit-elit bayangan di Barat, ya, dan terutama di Amerika Serikat itu somehow itu bertanggung jawab atas epidemi virus corona yang mudah dipropagandakan sebagai rumor yang meragukan. Ya. Kelihatannya
gila ya untuk benar, tapi ya siapa tahu gitu. Jadi ini pesan-pesan ganda ya. Di situ mengatakan ini teori yang gila ya, tapi juga ya siapa tahu benar itu kira-kira pesan utama dari program berita ini, frame-nya ini. The separation of actual truth strangely doesn't annihilate its symbolic efficiency. Ditundanya kebenaran yang sebetulnya anehnya itu tidak menghilangkan efisiensinya secara simbolis. Plus, we must recognize that sometimes not telling the entire truth to the public can effectively prevent a wave of panic that could lead to more victims. Plus, kita harus mengakui bahwa kadang-kadang tidak mengatakan kepada masyarakat seluruh kebenaran itu dapat secara efektif mencegah gelombang panik yang akan membawa pada lebih banyak korban. At this level, the problem cannot be solved. The only way out is the mutual trust between the people and the state apparatuses. And this is what is sorely missing in China. Pada tingkat ini, masalah itu tidak bisa diselesaikan. Satu cara adalah adanya saling percaya antara rakyat dan aparat negara. Dan ini yang tidak ada di China. As the worldwide epidemic develops, we need to be aware that market mechanism will not be enough to prevent chaos and hunger. Ketika epidemi dunia ini berkembang, kita harus sadar bahwa mekanisme pasar tidak akan cukup untuk mencegah kekacauan dan kelaparan. Measure that appear to most of us today as communists will have to be considered on a global level. Coordination of production and distribution will have to take place outside the coordinate of the market. Tindakan-tindakan yang nampak bagi kita sekarang ini sebagai komunis mungkin harus dianggap perlu untuk di tingkatan global, dilakukan tingkatan global. Koordinasi produksi dan distribusi jadi di luar koordinasi pasar. Jadi mekanisme pasar tidak akan bisa menangani produksi dan distribusi yang diperlukan untuk melawan epidemi ini. One should recall here the Irish potato famine in the 1840s that devastated island with million deaths or compelled to immigrate. Orang harus melihat kelaparan kentang di Irlandia tahun 1840-an, yang mana orang-orang Irlandia dengan jutaan orang yang tewas atau dipaksa untuk pindah. The British state retained their trust in market mechanisms, exporting food from Ireland even when vast numbers were suffering. Negara Inggris mempertahankan kepercayaan mereka terhadap mekanisme pasar, mengekspor makanan dari Irlandia ketika bahkan jumlah besar orang itu menderita. We must hope that a similar brutal solution is no longer acceptable today. Kita harus berharap bahwa solusi semacam ini, solusi mekanisme pasar itu tidak lagi dapat diterima. One can read the ongoing coronavirus epidemic as an inverted version of H.G. Wells' The War of the Worlds, 1897. Orang harus membaca epidemi virus corona yang berlanjut ini seperti versi terbalik dari The War of the World, novel karya H.G. Wells tahun 1897, ya, yang sudah beberapa kali difilmkan. This is the story of how after Martian conquered the Earth, the desperate hero narrator discovered that all of them have been killed by an onslaught of earthy pathogen to which they had no immunity. Slain after all man's devices had failed by the humblest things that God in his wisdom has put on this earth. Ini cerita bagaimana setelah orang-orang dari planet Mars menduduki bumi, menaklukkan bumi, pencerita yang saya tulis pahlawan di sini menemukan bahwa para makhluk dari Mars ini terbunuh justru oleh patogen bumi yang mereka itu tidak punya imunitas. Kalau misalnya ada semacam serangga serangga kecil. Saya baca bukunya, juga lihat filmnya itu yang membuat orang-orang Mars ini mati itu justru serangga kecil ya.
terbunuhlah setelah alat-alat manusia gagal oleh makhluk yang paling sederhana yang diciptakan oleh Tuhan di bumi ini. It is interesting to note that, according to Wells, the plot rose from a discussion with his brother Frank about the catastrophic effect of the British on indigenous Tasmanians. Adalah menarik untuk mencatat bahwa menurut Wells, plot cerita ini muncul dari diskusinya dengan saudaranya Frank tentang dampak katastrofik orang-orang Inggris pada orang-orang di Pulau Tasmania, di ujung selatan Australia. What would happen, he wondered, if Martian did to Britain what the British had done to the Tasmanian? Apa yang terjadi jika apa yang dilakukan oleh orang-orang planet Mars kepada Inggris itu sama dan orang-orang Inggris lakukan kepada orang-orang Tasmania? The Tasmanian, however, lacked the lethal pathogen to defeat their invader. Orang-orang asli Tasmania sayangnya tidak punya patogen mematikan yang bisa mengalahkan para penyerbu mereka. Perhaps an epidemic which threatens to decimate humanity should be treated as Wells' story turned around. The Martian invader ruthlessly exploiting and destroying life on Earth are we, humanity, ourselves. And after all devices of highly developed primates to defend themselves from us have failed, we are now threatened by the harmless thing that God in His wisdom has put upon this earth, stupid viruses which just blindly reproduce themselves and mutate. Mungkin epidemik yang mengancam menghancurkan manusia harus diperlakukan sebagai halnya cerita yang dibalik. Ya. Jadi para penyerbu dari planet Mars yang secara kejam eksploitasi dan menghancurkan kehidupan dunia adalah kita. Jadi kita dianggap sebagai penyerbu dari planet Mars. Kita umat manusia harus dianggap sebagai penyerbu dari planet Mars yang menghancurkan diri kita sendiri ya. Dan setelah semua alat yang canggih yang dimiliki oleh ini menyebutnya primata ya untuk membela diri dari kita sendiri ya. Jadi kecanggihan alat itu tidak ada berarti pada saat-saat ini. Kita sekarang terancam oleh hal yang paling sederhana yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini, yaitu virus-virus bodoh yang secara yang produksi diri mereka dan bermutasi gitu ya. Nah, we should of course analyze in detail the social condition which made the coronavirus epidemic possible. Kita harus tentunya menganalisis secara rinci kondisi-kondisi sosial yang membuat epidemi virus corona itu mungkin. Just think about the way in today's interconnected world, a British person meets someone in Singapore, returns to England, and then goes skiing to France, infecting there for others. The usual suspects are waiting in line to be questioned. Globalization, the capitalist market, the transience of the rich. Pikirlah seperti ini. Dalam dunia saling terkoneksi sekarang ini, seorang Inggris ketemu seseorang di Singapura, kembali ke Inggris, kemudian main ski di Prancis, menginfeksi 4 orang lainnya. Nah, tersangka yang biasa itu sudah ada itu globalisasi, pasar kapitalis, ya, kemudian orang-orang kaya. Ya. However, we should resist the temptation to treat the epidemic as something that has a deeper meaning, the cruel but just punishment of humanity for the ruthless exploitation of other forms of life on Earth. Bagaimanapun kita harus melawan temptation hasrat keinginan untuk menganggap bahwa epidemik yang sedang terjadi ini seperti sesuatu yang punya makna yang mendalam, hukuman yang kejam tapi adil, kemanusiaan terhadap eksploitasi kejam terhadap bentuk-bentuk lain di muka bumi. Jadi ini ini cara menulisnya kadang-kadang kalau saya melihat Zizek ini kadang-kadang agak mirip Ben Anderson ini. Jadi menyampaikan hal yang bertentangan gitu. Jadi kelihatannya dia maaf ini ini akibat ulah manusia tapi sekarang dia memaafkan sebaliknya gitu ya. Ini tidak ada makna seperti itu gitu ya. If we search for such a hidden message, we remain pre-modern.
we treat our university as a partner in communication. Jika kita mencari makna seperti itu, ya makna tersendiri seperti itu, kita tetap pramodern gitu. Kita memperlakukan semesta kita sebagai mitra dalam komunikasi. Even if our very survival is threatened, there is something reassuring in the fact that we are punished. The universe or even somebody out there is engaging with us. Bahkan jika keselamatan kita terancam, ada sesuatu yang menjamin bahwa kita itu dihukum, ya. Semesta atau seseorang di luar sana terlibat dengan kita. Ya. We matter in some profound way. Kita penting dalam beberapa hal. The really difficult thing to accept is the fact that the ongoing epidemic is a result of natural contingency at its purest, that it just happened and hides no deeper meaning. Hal yang paling sulit untuk diterima adalah fakta bahwa epidemik yang sedang berlanjut ini adalah hasil dari hal yang darurat secara alam saja, ya. Terjadi begitu saja dan tidak menimbulkan makna yang dalam apapun, gitu. In the larger order of things, we are just a species with no special importance. Dalam banyak hal kita ya cuman makhluk yang tidak terlalu penting, tidak penting-penting banget gitu di sini. Reacting to the threat posed by the coronavirus outbreak, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu immediately offered help and coordination to the Palestinian Authority, not out of goodness and human consideration, but for the simple fact that it is impossible to separate Jews and Palestinians there. If one group is affected, the other will inevitably also suffer. Reaksi terhadap ancaman yang diberikan oleh wabah virus corona, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menawarkan bantuan dan koordinasi kepada pemerintah Palestina, bukan karena baik, bukan karena pertimbangan kemanusiaan, tapi karena fakta sederhana bahwa tidak mungkin memisahkan orang-orang Yahudi dan Palestina di sana, di Yerusalem. Jika satu kelompok dipengaruhi, kelompok lainnya akan juga akan menderita. This is the reality which we should translate into politics. No, it's time to drop the America or whoever else first motto. Ini adalah realitas yang kita terjemahkan dalam politik. Sekarang waktunya untuk mengabaikan, ya, mengesampingkan motto Amerika duluan atau siapapun duluan. As Martin Luther King put it more than half a century ago, we have all come on different ships, but we are in the same boat now. Kita mungkin datang dari kapal yang berbeda-beda, tapi sekarang kita di perahu sama. Nah, itu kira-kira kalimat akhir dari bab pertama ini. Monggo ada tambahan ya. Aku nanggepin dong. Ya, monggo. Nah, itu. Nah, sip. Menurutku Zizek ini, karena aku baca artikelnya dia yang pertama bulan Januari soal corona dan karantina. Itu tak pikir Zizek memang ingin mengkritisi logika global yang memang menurut dia cacat berjalannya. Sampelnya misalnya Cina, dengan cara beberapa negara menutup atau mengkarantina Cina, sebenarnya itu nggak bisa mengintervensi politik globalnya. Artinya itu hanya kepentingan misalnya Amerika ketika mereka dalam persaingan ekonomi, hanya sentimen ekonomi aja. Makanya itu yang pertama. Jadi mengkarantina negara, mengkarantina relasi, memutus relasi, itu memang buat dia bermasalah karena itu nggak akan bisa mengintervensi politik global, itu hanya akan menyelamatkan kelompok atau state-nya sendiri. Nah, itu yang pertama sih. Jadi memang kalau aku baca, si Zizek ini memang tujuannya bukan untuk, makanya solidaritas tanpa batas atau solidaritas global ini diajukan, tak pikir dia pengen mengintervensi konstelasi politik globalnya yang memang kecenderungannya
dimainkan dalam logika-logika kapitalistik atau neoliberal atau globalisasi itu sendiri versi neoliberal. Sehingga menurutku cukup jelas ya argumennya bahwa sekarang memang saatnya apa sih bentuk pertalian macam apa yang kemudian mungkin dilakukan di coronavirus ini gitu. Katakanlah coronavirus ini sebagai dia bisa bermakna ganda gitu. Pertama dia sebagai virus, yang kedua virus yang muncul secara organis dari alam. Yang kedua adalah dia adalah ketika dia disikapi oleh manusia, maka virus ini menjadi muatannya sangat politis gitu. Ketika dia disikapi oleh manusia atau oleh sistem yang bekerja hari ini. Nah, oleh karena itu kan sebenarnya ada dua yang ingin ditawarkan, aku pikir ditawarkan si Zizek ini. Nah, buat aku sih, aku nangkepnya gitu ya dari penjelasan Zizek dan beberapa artikel. Itu tanggapan aja. Ya. Makasih. Yo. Gimana? Terus topik. Saya mau nambahi tadi juga, Mas. Memang Zizek itu sentimen dengan Cina ya. Jadi contoh-contoh misalnya tadi tentang kebebasan berpendapat, terus kemudian pressure terhadap media ya. Saya kira itu diungkapkan lagi kan di baris yang tadi itu. Ini bukan berarti kita kemudian mengiyakan itu, sama sekali tidak. Artinya bukan berarti kita ini membela Cina ya, atau mengamini apa yang dilakukan oleh Cina, tetapi agar memberikan apa ya, menurut saya apa yang dilakukan Cina memiliki satu state media itu dilakukan oleh siapapun gitu, negara manapun yang baik yang otoritarian maupun yang demokratis itu punya kecenderungan seperti itu gitu. Misalnya Indonesia negara demokratis, punya TVRI ya, tapi TVRI tidak dimanfaatkan karena resource-nya kurang gitu. Tapi dia menggunakan Metro TV misalnya, karena yang menang Jokowi. Kalau Prabowo mungkin akan menggunakan TV One itu. Atau menggunakan influencer. Apa? Atau memakai influencer. Influencer misalnya. Nah, yang aku soroti itu Zizek kan pemikir internasional. Aku pikir tadi di awal tadi, kenapa aku membandingkannya dengan Amerika sekarang biar head to head ya. Kalau Cina dengan Indonesia kan nggak head to head gitu. nggak apple to apple gitu. Jadi membandingkan Cina itu dengan Amerika gitu. Biar apple to apple. Amerika itu sama aja, memang dia negara demokratis katanya kan gitu, tapi sama aja sekarang kalau kita melihat politik Cina itu dia juga memiliki olok-olok kan, kayak Fox News ya kan, Fox News media konservatif di Amerika itu kan diolok-olok kan sebagai state media gitu, karena apapun yang dikatakan oleh Trump itu pasti di blow up besar-besaran oleh Fox News, persis kayak dulu lah kita waktu Pilpres itu gitu, seperti Metro TV, TV One lebih gitulah. Nah itu bahkan yang paling dalam konteks coronavirus sekarang ini kan yang paling punya dampak itu justru adalah pemberitaan Fox News, karena dia sangat konservatif, nggak terlalu percaya pada sains gitu kan. Justru
yang diungkapkan sejak awal virus ini muncul, yaitu ini adalah buatan Cina dan lain-lain. Bahkan ketika virus ini sudah masuk ke Amerika, justru yang terjadi Fox News, apa yang disampaikan Fox News selalu bertentangan dengan statement-statement saintis gitu. Saintis bilang, kita harus lockdown gitu ya. Fox News bilang sebaliknya, kita harus reopening ekonomi gitu. Ekonomi harus dibuka kembali dan lain. Bahkan ada surat terbuka yang ditulis oleh puluhan profesor jurnalis dan juga jurnalis-jurnalis senior, surat terbuka kepada Fox News itu, bahwa pemberitaan-pemberitaan Fox News itu sangat berbahaya bagi penyebaran coronavirus gitu, karena membuat orang jadi menggampangkan itu. Nah, ini yang salah satu yang diduga menyebabkan kenapa di Amerika sampai hari ini tuh nggak selesai gitu loh. Karena didukung oleh media-media kayak gini yang notabene ya kan state medianya sekarang, state media dalam pengertian media itu ya Fox News ini gitu. Maksud saya ini ya maksudku kalau mau fair ya yang punya kayak gitu-gitu nggak hanya Cina gitu loh. Yeah. Meskipun jelas di Amerika jauh lebih jelas demokratis ya, suara-suara alternatifnya jauh lebih kaya daripada Cina, itu jelas sekali. Tapi maksud saya ada tendensi kekuasaan yang besar itu punya punya tendensi untuk punya state media kayak gitu. Kayak Rusia juga sama kan, Rusia juga punya. Tadi disampaikan juga kan seperti itu. Saya pikir kita ini menambahin tadi argumen Zizek gitu loh, bahwa menutup media itu bisa berbahaya. Ya kan, argumen di awal gitu. Tapi dalam konteks Amerika itu sebaliknya, kebebasan media, apalagi kalau medianya itu media yang disupport oleh presiden atau presiden yang mensupport presidennya, justru bisa berbahaya buat masyarakat. Jadi ternyata bisa sama-sama berbahayanya. Itu nambahin itu aja sih, Mas. Kalau aku. Ya. Gus Aziz. Yang lain dulu. Mbak Aida itu mungkin. Nah, Mbak Ida itu gimana, Mbak Ida? Amerika gimana ini, Mbak Ida? Halo? Atau Cipto tuh yang pengamat media tuh. Ini jurnalis kita nih. Gimana, Bung? Cipto jurnalis apa wartawan ya, Mas? Cipto tuh pengamat media tuh. Mana sih Cipto ini? Tidur jangan-jangan dia. Kalau secara umum sih menurutku bab ini memberikan itu aja sih, Mas. Tadi kayak di kesimpulan terakhirnya. Yaitu memang kita sekarang itu kapalnya kita kita berasal dari berbagai macam kapal. Nah, kapal kita ini mau karam semuanya gitu. Nah, sekarang kapal yang kita tumpangi ini mau karam. Nah, sekarang kita sudah keluar dari kapal kita masing-masing, berenang di lautan, kita ketemu di perahu-perahu kecil yang mempertemukan kita dari berbagai macam latar belakang, ideologi dan lain-lain gitu. Harusnya cara berpikirnya seperti itu harusnya gitu. Artinya nggak ada lagi
America First itu kan motonya Trump kan kayak gitu. Ya, saya kira Atau memang ini ya ya, bab pengantar yang sangat baik ya, yang memberikan landasan untuk bab berikutnya yang akan kita bedah dalam pertemuan berikutnya ya. siap. Mas, nambahin dong. Cek. Ya. Nah, itu Aku elaborasi sama apa namanya konsep lain misalnya terkait media. Ya Zizek juga ngeritik, Harari juga ngeritik. Yang hilang dari perilaku media itu kan sebenarnya polarisasi media itu sendiri gitu. Polarisasi media yang berlebihan dipakainya oleh kelompok tertentu, sehingga misalnya itu semakin rumit ketika apalagi di saat lockdown kayak gini, berita yang kita konsumsi gitu dengan algoritmanya pasti akan membaca itu yang misalnya kita pro dengan pemerintahan, ya itu terus yang datang gitu. Kemudian harusnya kan media sosial memungkinkan untuk membuka informasi seluas-luasnya gitu. Tapi justru logika media sosial atau internet ini semakin memperkuat atau memang kecenderungannya memang menjadi otoritarianistik gitu. Kita menjadi sektarianistik misalnya dalam mengkonsumsi berita. Itu juga terjadi di Amerika, apalagi di Indonesia gitu. Amerika juga dengan Fox-nya, misalnya Indonesia dengan TV One dan Metronya ketika masuk ke medsos, buzzernya atau influencernya gitu. Nah, ini yang kemudian sebenarnya cukup menggelisahkan banyak orang kan, karena mungkin kita nyaris kalau ngobrol di media sosial itu nggak ada orang yang berbeda gitu, nyaris sama. Misalnya, kalau kita itu yang kritiknya, misalnya kalau Zizek itu ngomongnya apa? Kopi tanpa kafein gitu. Wah, itu apa jadinya? Jadi misalnya ketika kita kunjungi Dandi Laksono gitu di Facebook, ya udah orangnya semuanya kayak mengibarkan kebenarannya. Sementara kalau ada orang yang masuk itu cenderung dinegasikan sama mereka. Nah, ini kan sebenarnya orang-orang yang ke sana ini kan orang yang mengikuti, akan mengfollow Dandi gitu. Terus kemudian apa yang dibaca oleh mesin itu kemudian hadir lagi dalam Dandi-Dandi yang lain, misalnya ada Dandi, ada Ray Murtado atau ada siapa gitu. Itu terus. Begitu juga sebaliknya, misalnya kubunya katakanlah Martin atau Hilmar gitu. Ya itu aja. Sehingga polarisasi yang dibuat oleh mesin atau algoritma itu sendiri justru memperkuat itu. Nah, dalam hubungannya atau dalam relasi sosialnya, mestinya kalau kita memaknai media itu jadi ruang publik, mestinya nggak gitu kan. Mestinya mereka harus jadi ruang yang diskursif gitu, ruang yang terus melahirkan wacana-wacana, kebenaran-kebenaran gitu. Tapi pada akhirnya tidak terjadi karena musuhnya sebenarnya ada di media itu sendiri, logika medianya sendiri. Nah, aku pikir ini masuk juga ketika kita membicarakan di Indonesia ataupun di Amerika atau di beberapa negara ketika kita bersedia masuk ke internet gitu. Nah, tapi pertanyaannya, dalam kondisi seperti ini, apa yang memungkinkan untuk dalam masa lockdown untuk berelasi tanpa media sosial? Menurutku sih itu sih. Aku juga membayangkan Zizek ini ketika ada solidaritas global, sementara kita dalam masa kayak gini, lalu apa ya selain internet? Mungkin itu. Ya. Oke, kita sepakat lah dengan Bung Aan.
Enggak, yang lain? Ya, kalau aku ginian, kan sekarang juga muncul banyak ya media-media ngecek fakta ya, cek gitu. Kayak misalnya eh, ada news meter di India itu dia punya semacam mesin yang mengecek misalnya apakah itu fakta atau hoax gitu. Jadi ada fact check gitu. Jadi di Indonesia kayaknya belum ada yang kayak gitu. Tempo udah Tempo. Kamu udah bikin ya. Nah, kalau itu Ya, dia global. Jadi misalnya cek ini misalnya kita tonton ya. Ini fact check. No, UK's COVID vaccine trial volunteer Dr. Elisa is not dead. Nah ini kan, oh dia nggak mati gitu. Padahal ininya hoax gitu. Jadi fact check, US has not banned TikTok over security threats gitu. Misalnya Amerika nggak nge-ban TikTok gitu. Padahal ada hoax yang beredar TikTok di-ban gitu kan. Jadi memang itu tidak mungkin sepenuhnya benar, tapi di dunia internet sendiri juga sudah berkembang teknologi-teknologi untuk ngecek seperti itu ya. Nah, kalau tadi soal yang disampaikan An itu, aku pikir gini An, kalau dilihat orang-orang tadi misalnya ya, orang-orang yang kamu sebut itu, kalau dilihat di Indonesia itu, kalau melihatnya mereka itu hanya sekelompok kecil saja sebenarnya. Lingkaran-lingkaran itu sebenarnya sekelompok kecil. Tapi kalau kita lihat di luar kelompok aktivis lah ya, katakanlah, suaranya jauh lebih dominan gitu loh. Jadi kalau kita melihatnya di ruang orang-orang aktivis ya, suara mereka cukup dominan memang. Yang memang kemudian direproduksi satu ke yang lain di apa ya, kemudian di sounding dan seterusnya karena memang itu yang mereka inginkan kan, agar mereka menguasai ruang publik minimal di kalangan aktivis yang targetnya saya kira jelas anak-anak muda gitu. Tapi kalau kita melihat dari apa namanya space yang di luar itu, saya kira suara mereka tidak dominan juga gitu, nggak ada yang mendengar mereka kencang gitu, karena mereka nggak masuk ke media mainstream gitu. Ya kan, maksudnya suara-suara mereka itu kan nggak pernah masuk di TV, Metro, TV One, kan Tempo misalnya, nggak juga kan, saya kira. Jadi ya itu alamiah saja menurutku sih, artinya karena mereka ingin mengcounter narasi dominan di media-media yang lebih besar itu. Kalau nah, apakah kita bisa keluar dari media itu? Saya pikir bisa, tapi ya harus, kalau bosan dengan orang-orang itu ya harus nyari orang-orang yang lain gitu. Kalau bosan dengan orang-orang itu gitu, ya tinggal cari yang lain aja kan, masih banyak kan pilihannya gitu loh. Maksudku bukan itunya sih, tapi relasi gitu loh, Mas, relasi sosialnya. Sebenarnya yang hilang dari medsos kan sebenarnya relasi sosial. Artinya relasi sosial itu nggak mesti kita senada gitu. Tapi ada perbedaan yang juga memang perlu dirayakan juga dalam bersuara. Yang hilang dari medsos kan sebenarnya relasi sosialnya sebenarnya. Artinya ngobrol dengan yang kontra itu ya mesti disikapi dengan biasa. Nah, betul. Nah, itu kan yang hilang gitu. Artinya kalau kita ngelihat di medsos itu kan seringkali kayak gitu ya bicara. Nah,
sebenarnya aku juga bukan artinya pengen mengajak kita secara berjamaah keluar dari medsos, karena itu nggak akan menyelesaikan persoalan. Justru kita nyari formulasi atau semacam apa ya, kayak kan etika bukan hanya etika komunikasi sih menurutku, tapi konsep relasi dalam medsos itu yang menurutku juga mempengaruhi besar dalam mengonstruksi pemahaman kita gitu. Itu sih, karena nggak mungkin juga kita keluar berjamaah dari medsos, dan bukan ngeblok teman-teman yang berbeda dengan kita gitu. Justru ketika kita ngeblok orang yang berbeda dengan kita justru akan merayakan persamaan yang belum tentu itu punya manfaat untuk banyak orang gitu. Iya, makanya kalau aku melihat justru apa yang terjadi sekarang di Indonesia ini justru baik, positif, karena ya justru mereka yang memanfaatkan medsos itu mereka yang ingin menyampaikan suara yang berbeda dari pemerintah, karena media-media mainstream itu tidak menerima suara mereka gitu. Mereka itu malah justru menunjukkan kita jauh lebih siap gitu dengan perbedaan, bahwa dalam domain mereka aktivis itu ada yang mendominasi. Saya kira itu dinamika internal aktivisme lah ya. Misalnya ada kubu ini gitu. Tapi kalau dilihat dari lanskapnya yang lebih besar secara nasional, kan ini tetap media alternatif kan gitu. Bukan itunya juga, maksudnya saya melihat coba dua kubu itu kan caranya sama sebenarnya. Kalau mereka nggak suka, mereka langsung, siapa kamu, akun apa siapa, itu kan sebenarnya perilaku ingin menegasi yang lain gitu loh Mas, baik yang aktivis maupun yang aktivis pemerintah gitu kan, sama-sama tuh. Nah itu kan yang sebenarnya dihindari oleh, ya buat aku sih itu itu juga di satu sisi membahayakan juga untuk kesehatan ruang publik kita gitu. Kan keduanya sama. Aku nggak nyorotin ini yang benar atau enggak, tapi keduanya polanya sama gitu. Ya kalau itu oknum Pak menurutku. Aku masuk ya. Iya. Menurutku gini nih, kalau kita kemudian membicarakan antara informasi dan coronavirus ini, ya kita harus melakukan kategorisasi dulu terhadap kanal informasi itu ya. Kalau kita bicara misalnya katakanlah media mainstream, berarti kan kita akan bicara kalau sekarang itu kan dia yang berumah dan dia yang nggak berumah ya, karena sekarang dikenal juga media yang homeless gitu ya, yang dia nggak berumah. Lah, media itu memang tidak untuk kemudian bagaimana dia peranan media ya, dia itu tidak untuk kemudian menggalang sebuah relasi besar, tapi sebenarnya kan dia memberi suatu informasi yang katakanlah clear, kemudian ya dengan hukum jurnalisme lah ya, clear, jelas gitu ya, dan kemudian semua pihak masuk di sana dengan tujuan sebenarnya kemudian informasi itu membuat warga pembaca itu bisa menentukan dia harus memilih arah kemana. Lah, di sisi ini dalam kasus coronavirus itu memang tidak mudah ya, karena kan persoalannya data itu kan sebenarnya ada pada pemerintah.
Lah tinggal sejauh apa kemudian validasinya, transparansinya yang bisa kemudian diberikan kepada publik lewat media mainstream. Memang di media mainstream ada beberapa media yang kemudian dia semata-mata seakan-akan menjadi corong pemerintah. Ya tentu ini dalam kategori ini dia bisa menjadi berbahaya ya, karena apapun yang dikatakan pemerintah itu akan disampaikan kepada publik apa adanya. Tapi media yang kemudian tidak berada di golongan itu, dia akan kesulitan juga untuk kemudian melakukan apa eh, pengambilan data dan informasi. Aku pikir itu langsung cek dan rechecknya itu akan kesulitan di masa-masa pandemi ini ya, sehingga kemudian berita yang sebenarnya sampai di masyarakat tentu berita yang tidak proses verifikasinya itu akan sangat tidak ideal lah. Aku pikir tidak akan ideal lah, karena ya persoalannya data itu lah. Berarti di sini kan memang informasi yang kita dapat itu tidak mungkin informasi yang seutuhnya lengkap, apalagi ketika kita berada di situasi yang informasi itu datang dan pergi, dan media sekarang kan pasti akan garap itu ya per detik, per menit gitu ya, sehingga memang informasi itu nggak pas. Sehingga dengan informasi yang patah-patah, informasi yang tidak pernah lengkap, ya arah kita untuk memilih itu akan sulit gitu loh. Apakah kamu akan berdiam di rumah atau kamu harus keluar, itu akan sulit karena ya memang informasi yang didapat itu nggak serta-merta dapat ya. Lah kalau kita dengan kata lain aku pikir gini, metodologi media terutama jurnalistik itu pun sudah cacat kalau kita bicara pada coronavirus ini, cacat untuk dipraktekkan secara ideal gitu ya. Sehingga kemudian informasinya pasti ya tidak akan lengkap kalau kita bicara di media mainstreamnya. Kalau kita bicara di media kemudian yang kita katakan adalah media sosial, kita kan tidak berhubungan dengan metodologi, tapi kita berhubungan dengan opini ya. Kita nggak berhubungan dengan suatu informasi yang dia butuh metodologi tertentu untuk kemudian mempublikasikan informasi ini ke orang lain gitu ya. Tapi kita berhadapannya dengan opini-opini ya. Lah kalau kita berhadapan dengan opini kan tergantung berada di posisi mana mereka. Tapi memang media sosial ini menurutku salah satu sebenarnya potensi yang bisa mengkonsolidasikan banyak orang, karena media itu tidak bisa mengkonsolidasikan, memang fungsinya tidak di situ, tapi dia memberi arah aja. Lah hanya persoalannya bagaimana menemukan formula yang tepat sebagai ruang konsolidasi bersama. Lah menurutku ini yang memang perlu dikaji lebih dalam ya. Karena ya saat berada di media sosial itu ya yang ada ya kita berhadapan dengan opini, dengan berbagai macam opini itu. Menurutku di situ, sehingga sebenarnya titik tekannya kalau masyarakat atau media itu mau bicara dengan ideal atau dia bisa beropini secara ideal, ya sebenarnya data yang dipegang pemerintah itu yang seharusnya terbuka, transparan, dan lain-lain, valid, dan lain-lain. Lah persoalannya kan hari ini data aja nggak valid. Ya. Menurutku itu, karena sumbernya adalah sumber data. Lah data-data yang nggak valid ya gimana kemudian kita bisa ngomong valid gitu ya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan valid? Aku pikir persoalan yang dibahas oleh
Zizek sebenarnya di arah sana. Kalau di kasus kita, ya mungkin media kita bisa bicara, semua orang bisa bicara. Tapi transparansi data seperti apa? Validasinya seperti apa? Keterbukaan datanya seperti apa? Nah, itu kan yang aku pikir nggak banyak ya, kemudian juga digambarkan ya. Menurutku seperti itu sih. Cipto tidur apa ini, Cipto? Iya, dari tadi nggak aktif tuh Cipto.